Oke, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, hari ini saya mau ngebahas tentang kalau sakit di kapal pesiar tuh gimana sih. Nah, bagi teman-teman pasti penasaran kan, apalagi yang new hire. Misalnya kalau di kapal pesiar gitu gimana sih caranya kita beli obat, nyari obatnya gimana, gimana kita periksa seperti itu. Nah, jadi saya di sini akan sharing kepada teman-teman semua gimana sih caranya kalau kita lagi sakit di kapal pesiar. Nah, pertama ada beberapa penyakit, ada beberapa sakit misal yang kita alami sering di kapal pesiar, yaitu ada sakit secara alami, dimana sakit secara alami itu biasanya terjadi karena kondisi perbedaan kondisi antara di Indonesia dan di luar negeri, seperti panas, badan kita tuh kayak meriang, panas, habis itu pilek, habis itu sakit kepala. Nah, dan ada beberapa sakit alami yang juga sering orang kapal itu alami, seperti kolesterol, asam urat. Biasanya kan itu karena makanan yang ada di kapal pesiar, itu all you can eat, seperti itu, semuanya bisa dimakan. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak kekontrol cara makannya itu gimana. Habis itu yang kedua adalah ada hanya sakit karena kecelakaan kerja. Nah, sakit karena kecelakaan kerja itu biasanya terjadi, biasanya contohnya seperti saya misalnya pas di kitchen. Sakit karena kecelakaan kerja itu biasanya kena pisau, biasanya kena minyak, misalnya panas dari oven. Nah, habis itu terpleset, nah juga bisa seperti itu, kecelakaan kerja. Nah, hal yang ketiga itu sakit karena bakteri. Nah, sakit karena bakteri itu biasanya terjadi karena kita tidak bisa menjaga pola makan, pola hidup kita di sana. Itu yang menyebabkan kita terjadi sakit karena bakteri. Biasanya itu seperti GI, seperti itu adalah sakit yang sangat-sangat berbahaya di kapal, karena kalau di kapal itu kalau sampai terjadi kayak GI nanti eh, cepat penyebarannya, dan kalau telat reportnya itu nanti akan dikasih warning. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah beberapa penyakit, yang jenis penyakit yang ada atau yang sering kita alami saat bekerja di kapal pesiar. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebab untuk sakit di atas itu adalah biasanya sih karena hidup kurang sehat. Itu yang menyebabkan makan yang kurang sehat, makan yang kurang sehat kan di kapal itu kita tuh makannya tuh free gitu loh. Kadang kita makan yang berminyak terus seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga sering membuat tubuh kita sakit, seperti sakit perut, habis itu ada asam urat, kolesterol. Nah, jadi kan mengganggu pekerjaan yang akan kita ambil di sana. Nah, habis itu sering minum alkohol juga menyebabkan gimana ya, keseringan minum alkohol kan kadang juga membuat daya tahan tubuh kita tuh lemah gitu loh, capek, sering pusing lah, seperti itulah. Habis itu ada biasanya sakit itu karena mabuk laut, bisa kan, kadang-kadang kan kapal pesiar itu di laut. Nah, jadi teman-teman biasanya itu kalau mabuk laut biasanya ada kayak kotak medical gitu. Nanti di sana tinggal ada obatnya, obat mabuk laut di sana. Nanti itu diambil, diminum, istirahat sebentar ke cabin, biasanya sih seperti itu. Habis itu ada namanya yang menyebabkan kita sakit tuh, terutama untuk new hire. Biasanya kalau new hire itu jet lag. Nah, jet lag itu kayak susah tidur kan kita, apalagi bagi teman-teman yang dapat port di US.
Jadi jet lag itu sering terjadi karena kan beda waktunya hampir 12 jam antara US dan Indonesia. Nah, seperti itu. Itu adalah yang menyebabkan kita sering sakit di kapal pesiar. Nah, itu beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu hindari. Bagaimana sih? Nah, dan juga saya mau cerita tentang bagaimana sih pengalaman saya menghindari sakit itu gimana sih caranya. Nah, sebelum kita join ke kapal, biasanya tim dari medical itu sudah ngasih kita training tentang apa yang harus kita lakukan saat sakit di kapal pesiar. Nah, jadi untuk menghindari itu biasanya kita keep hygiene. Hygiene itu apa? Hygiene itu adalah menjaga tubuh atau diri kita tuh tetap bersih, seperti selalu mencuci tangan. Nah, kapan kalau di kapal pesiar itu mencuci tangan itu sangat penting. Misalnya kayak baru bangun tidur kita kan mandi seperti itulah. Nah, baru masuk tempat kerja kita cuci tangan. Setelah kita kerja kita cuci tangan, mengganti pekerjaan itu biasanya kita cuci tangan juga. Nah, seperti itu. Pokoknya dari toilet sebelum kan dari toilet, sebelum ke toilet, setelah ke toilet cuci tangan, lagi masuk kerja cuci tangan. Nah, seperti itu. Jadi cuci tangan itu di kapal itu sangat penting. Nah, berapa lama disarankan untuk cuci tangan, yaitu adalah 30 detik. Nah, seperti itu kalau di kapal. Karena dan juga selanjutnya itu menghindari sakit itu caranya jaga pola makan. Kalau bisa sih makan yang sehat, seperti kayak salad, kayak buah, seperti itu. Kurang yang berminyak nanti, ya seperti itulah kalau di kapal, karena kita tuh makannya tuh banyak sekali, semuanya itu bisa dimakan satu-satu tuh banyak sekali. Makanya kadang-kadang kan pulang dari kapal biasanya asam urat naik, kolesterolnya naik. Nah, seperti itu. Dan juga kurangi minuman beralkohol. Nah, jadi teman-teman kalau pas di kapal pesiar itu kurangilah minuman beralkohol, karena ada batas maksimal kita minum minuman beralkohol. Jadi dan nggak baik juga buat kesehatan kita. Jadi batas, saya ini sekedar sharing ya kepada teman-teman. Kalau kita lagi bekerja itu 0.04, artinya 0,04 untuk kalau kita lagi bekerja. Kalau nggak lagi bekerja itu 0,05. Nah, kalau di atas itu gimana? Jadi beberapa kru itu ada yang dipulangkan karena pas alkohol tes atau tes alkohol itu tes alkohol itu setiap 1 bulan sekali. Biasanya kru itu ada kedapatan di atas itu, ya dipulangkan, karena itu adalah standar dari perusahaan. Karena untuk menghindari suatu kecelakaan kerja juga, pas kita mabuk, misalnya kita kerja terjadi kecelakaan, kalau kita report ke medical, misalnya terjadi kecelakaan kerja, kan kita biasanya report ke medical. Hal yang pertama mereka lakukan itu adalah alkohol test, karena mereka pengen memastikan bahwa kalian semua itu tidak dalam pengaruh minuman keras. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, kurangilah minum minuman juga, dan kurangilah minum. Nah, bagaimana sih caranya? Dan yang terakhir, bagaimana sih caranya mendapatkan pertolongan dari medical? Nah, biasanya medical di kapal pesiar itu kita kan kayak di cabin, kita tuh sudah disediakan telepon, jadi kita tinggal telepon. Biasanya sih setiap perusahaan tuh beda-beda. Jadi kalau stay di cabin, misalnya kalau Anda terkena GI, disarankan nggak boleh keluar cabin, karena GI itu penyebarannya cepat. Jadi Anda harus stay di cabin, telepon tim medical, habis itu tunggu di cabin. Nanti mereka akan observasi dulu,
Kalau itu terjadi 3 period berarti Anda terkena GI dan Anda harus rest atau off dulu bekerja, karena kalau GI Anda bekerja itu berbahaya bagi teman-teman dan juga bagi tamu, karena kalau kalian pas GI itu kerja, jadi tamu itu gimana ya, antibody tamu itu kayak lebih lemah dari kita gitu, jadi gampang sakit seperti itu. Untuk menghindari itu, jadi kita tuh harus stay di cabin seperti itu. Nah habis itu tunggu tim medical, nanti mereka datang. Habis mereka datang nanti diobservasi, nah seperti itu baru dikasih obat. Sama juga kalau misalnya kalian ada kecelakaan kerja misalnya, nanti report to supervisor. Habis itu supervisornya nelpon ke medicalnya datang. Habis itu ada announce, biasanya kalau bisa diatasi misalnya penyakitnya, misalnya kayak cuma luka seperti itu, cukup apa namanya, dibawa ke medical aja. Nah misalnya sakitnya parah, biasanya the medical akan nelpon ke bridge. Nah nanti dari bridge itu misalnya untuk sakit yang parah, untuk kru atau tamu biasanya itu ada kode-kode dari setiap kapal. Biasanya kode di kapal saya itu adalah kode alpha. Nah kalau udah kode alpha berarti itu ada lagi ada orang sakit, jadi tim medical biasanya langsung ke sana seperti itu. Jadi cuma seperti itu sharing saya tentang pengalaman saya di kapal pesiar tentang sakit. Kalau sakit tuh gimana sih proses dan caranya, dan itu tips-tips yang bisa saya bagikan. Untuk video ini cukup seperti itu juga. Cukup sekian. Bagi teman-teman yang pengen tahu video apa, silahkan komen di bawah tentang kapal pesiar, and then see you in the next video.